Timnas Putri juara AFF tadi malam. FIFA langsung ambil keputusan mengejutkan berikan hadiah khusus 1 tempat di Piala Dunia Wanita 2027 yang dilangsungkan di Brazil tanpa repot-repot kualifikasi. Dan Timnas Indonesia catatkan sejarah pertama kali main di Piala Dunia Wanita jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Timnas Wanita. Simak ulasannya sampai video ini selesai. Pelatih Thiago Motta dan manajemen klub raksasa Italia Juventus adakan rapat besar untuk tebus kontrak Jay Itzelsbeck sekaligus kapten Timnas Indonesia yang kini bermain di Venezia dengan nominal fantastis, senilai 175 miliar rupiah. Di kontraknya ada klausul yang wajib jadi pemain inti. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain Juventus sediakan jalur keluar untuk Jay Itzels dari Venezia. Apakah yang sebenarnya terjadi? Simak fakta bahagianya. Ketum PSSI terbang ke Belanda dan ke Inggris untuk menjemput langsung Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk bergabung ke Timnas Indonesia di Piala AFF yang skuadnya kini berada di Myanmar. Lobby berhasil. Izin klub secara tertulis sudah keluar. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain, Ketua BTN bocorkan hal mengejutkan ini yang bisa bikin fans Timnas Indonesia sangat bahagia mendengarnya. Penasaran? Simak baik-baik. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar super duper baik. Justin Hubner keluarkan pernyataan jujur dan mengejutkan umumkan keluar dari tim Wolverhampton di eksklusif Instagramnya. Langsung dibantu Erick Thohir masuk klub Oxford United bersama Marcelino untuk tetap berlaga di Liga Inggris musim depan jadi tuntutanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Justin. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Mantap yes, berkah semuanya bahagia, doa publik fans Timnas Indonesia terkabul, klub raksasa Belanda resmi bantu Timnas Indonesia. Sampai rela lakukan hal ini demi lini pertahanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 makin kuat dan luar biasa. Apa yang mereka kerjakan sebenarnya? Simak detailnya berikut ini. Tepat dini hari tadi diputuskan. Begini pernyataan jujur Direktur Teknik Klub PEC Zwolle usai umumkan resmi perpanjangan kontrak pemain Timnas Indonesia Eliano Reijnders ke publik dunia. Di luar dugaan sampai katakan hal luar biasa ini. Semua fans Timnas Indonesia auto bersorak gembira riang mendengarnya. Begini penjelasannya. Hahaha, alasan konyol. Belum bertanding lawan King Indo udah jiper duluan, siapin banyak alasan, biar kalau kalah gak diserang. Pelatih Vietnam Kim San-sik di luar dugaan malah buat pernyataan bodoh yang bisa bikin fans Vietnam menangis kejang melihat ini. Sebaliknya, fans Garuda malah tambah bahagia. Apakah itu? Simak baik-baik. Keputusan aneh dan janggal Federasi Sepak Bola Filipina di Piala AFF 2024. Mungkin saking takutnya dibantai Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mereka sampai panggil pemain yang main di Liga Jerman. Hahaha, gak habis pikir padahal ini turnamen tarkam kesukaan Towel dan antek-antek busuknya. Timnas Laos aja pakai U22, kedunguan apa yang terjadi di pikiran pejabat bola Filipina? Temukan semuanya di sini. Usaha dan kerja keras Shin Tae-yong selama ini akhirnya membuahkan hasil. Di depan media Godfather Entertainment kaya asal Korea Selatan, STY ungkap satu hal yang ia rubah dari awal dia gabung dan kini dampaknya sudah terasa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua fans Indonesia auto kagum dan STY layak dibuatkan patung di GBK. Ini ulasan selengkapnya. Kehancuran Thailand di Piala AFF 2024 tinggal menunggu waktu. Kualitas pemainnya makin lama makin merosot dan menurun. Bisa-bisanya kiper Thailand bilang bola Piala AFF sudah ditangkap. Sampai ungkap hal bodoh kayak gini. Sangat memalukan.
Apa yang sebenarnya terjadi di sepak bola Thailand? Temukan keanehannya hanya di sini. Jordi Amat putuskan berhenti dan pensiun menjadi pemain sepak bola profesional. Dan putuskan ambil lisensi kepelatihan bantu jadi asisten pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong jadi harapanku usai kejadian ini menimpa Jordi di level turnamen Liga Champions Asia Elite. Apa yang ia utarakan? Simak ulasannya berikut ini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Timnas Putri juara AFF tadi malam. FIFA langsung ambil keputusan mengejutkan berikan hadiah khusus satu tempat di Piala Dunia Wanita 2027 yang dilangsungkan di Brazil tanpa repot-repot kualifikasi. Dan timnas Indonesia catatkan sejarah pertama kali main di Piala Dunia Wanita jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal timnas wanita. Simak ulasannya sampai video ini selesai. Erick Thohir merasa sangat bangga dengan pencapaian luar biasa timnas putri Indonesia yang baru saja meraih gelar juara Piala AFF Wanita 2024. Bagi Erick, keberhasilan ini menunjukkan kemajuan pesat dalam kualitas permainan timnas putri Indonesia. Timnas putri Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF Wanita 2024 setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 dalam laga final yang digelar di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, pada Kamis 5/12/2024 malam waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Reva Ottaviani yang mencetak brace pada menit ke-19 dan 57 serta Sydney Hopper pada menit ke-36. Sedangkan gol hiburan bagi Kamboja datang dari Hok Saudi pada menit ke-31. Setelah pertandingan, Erick Thohir tak lupa memberikan apresiasi yang tinggi kepada timnas putri Indonesia. Menurutnya, gelar juara ini tercapai berkat kerja keras pemain yang maksimal dalam setiap persiapan dan laga yang mereka jalani di ajang Piala AFF Wanita 2024. Melalui akun Instagramnya, Erick menuliskan juara. Timnas Putri berhasil meraih gelar juara AFF Women's Cup 2024 setelah menang 3-1 atas Kamboja di partai final. Selamat! Dalam kurung 6 Desember 2024. Bagaimana menurut kalian pembaca? Apakah prestasi ini menunjukkan bahwa timnas putri Indonesia semakin siap bersaing di level dunia? Tulis komentar kalian di bawah ini. Pelatih Thiago Motta dan manajemen klub raksasa Italia Juventus adakan rapat besar untuk tebus kontrak Jay Itzesbeck sekaligus kapten timnas Indonesia yang kini bermain di Venezia dengan nominal fantastis senilai 175 miliar rupiah. Di kontraknya ada klausul yang wajib jadi pemain inti. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain, Juventus sediakan jalur keluar untuk Jay Itzes dari Venezia. Apakah yang sebenarnya terjadi? Simak fakta bahagianya. Bek timnas Indonesia Jay Itzes kini menjadi sorotan setelah kabar mengejutkan menyebutkan bahwa dirinya masuk dalam radar salah satu klub top Serie A Italia, Juventus. Bahkan pihak Bianconeri dikabarkan telah mengirimkan pemandu bakat untuk menyaksikan langsung aksi Itzes saat Venezia menghadapi Lecce. Saat ini Jay Itzes berkarier di Venezia yang sayangnya sedang terpuruk di dasar klasemen Serie A. Kondisi tim pun kurang kondusif, mengingat pelatih Eusebio Di Francesco dikabarkan akan segera dipecat oleh manajemen klub. Meski demikian, muncul peluang baru bagi Itzes untuk melangkah lebih jauh dalam kariernya. Menurut laporan Tuttosport, Juventus tertarik untuk merekrut Itzes setelah menyaksikan penampilannya yang mengesankan saat pertandingan Venezia versus Lecce. Meskipun pemandu bakat Bianconeri awalnya datang untuk memantau pemain Lecce, Patrick Dorgu, mereka tak bisa mengabaikan kualitas permainan Itzes. Bahkan sang bek timnas Indonesia sempat hampir mencetak gol lewat sundulan kerasnya yang hanya membentur tiang gawang lawan.
Tuttosport melaporkan bahwa pemandu bakat Juventus hadir di stadion pada Senin untuk menyaksikan laga Venezia versus Lecce, terutama untuk memantau Patrick Dorgu. Namun penampilan impresif Jay Itzes juga menarik perhatian mereka, tulis laporan Planet Lecce. Minat Juventus terhadap Itzes semakin besar mengingat kondisi darurat mereka dalam mencari bek baru. Hal ini dipicu oleh cedera parah yang dialami Gleison Bremer yang harus menepi akibat cedera ACL. Dengan kebutuhan mendesak di lini pertahanan, Jay Itzes pun menjadi pilihan potensial untuk memperkuat skuad Bianconeri. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jay Itzes layak mendapat kesempatan bergabung dengan raksasa Serie A ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ketum PSSI terbang ke Belanda dan ke Inggris untuk menjemput langsung Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk bergabung ke timnas Indonesia di Piala AFF yang skuadnya kini berada di Myanmar. Lobby berhasil, izin klub secara tertulis sudah keluar. Jadi dua harapanku. Di sisi lain, Ketua BTN bocorkan hal mengejutkan ini yang bisa bikin fans timnas Indonesia sangat bahagia mendengarnya. Penasaran? Simak baik-baik. PSSI terus berusaha keras agar dua pemain muda bertalenta, Ivar Jenner dan Justin Hubner, dapat memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Hingga saat ini upaya tersebut masih berlangsung dengan terus menjalin komunikasi intens dengan klub-klub tempat kedua pemain tersebut berkarier. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan, kami terus berkomunikasi dan berupaya agar Justin Hubner dan Ivar Jenner bisa gabung. Saat ini masih ada 2 slot yang kosong dalam skuad timnas Indonesia untuk turnamen yang dulu dikenal dengan nama Piala AFF ini. Sumarji juga memastikan bahwa timnas Indonesia akan melengkapi daftar pemainnya dalam waktu dekat. Tunggu saja nanti, yang pasti Asnawi Mangkualam dan Rafael Struijk akan menyusul ke Myanmar, tambahnya. Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi Myanmar di Stadion Tuwuna, Yangon pada Senin (9 Desember 2024). Ini akan menjadi laga penting yang akan menguji kekuatan skuad Garuda di turnamen bergengsi tersebut. Apa pendapat kalian mengenai potensi Ivar Jenner dan Justin Hubner bergabung dengan timnas Indonesia? Apakah mereka bisa memberi dampak positif di Piala AFF 2024? Berikan komentar kalian di bawah. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar super duper baik. Justin Hubner keluarkan pernyataan jujur dan mengejutkan umumkan keluar dari tim Wolverhampton di eksklusif Instagramnya. Langsung dibantu Erick Thohir masuk klub Oxford United bersama Marcelino untuk tetap berlaga di Liga Inggris musim depan jadi tuntutanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Justin. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Justin Hubner akhirnya memutuskan untuk mencari tantangan baru dengan pindah klub. Dia merasa bahwa kemampuan dan potensinya yang baik membutuhkan lebih banyak menit bermain untuk terus berkembang. Oleh karena itu, ia merasa bahwa berpindah klub adalah langkah terbaik bagi kariernya. Melalui unggahan di Instagram pribadi, Hubner mengungkapkan, banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini Wolves U21. Saya akan meninggalkan klub ini musim ini. Ini gila karena bek terbaik di sini tidak punya kesempatan bermain, ujarnya dengan tegas dikutip Jumat (6 Desember 2024). Sebelumnya, Hubner sempat menjadi andalan di Wolves U21, bahkan pada musim 2023 hingga 2024, ia dipanggil ke skuad utama Wolverhampton Wanderers untuk bermain di Premier League. Meski tidak dimainkan dan hanya duduk di bangku cadangan, pemanggilan tersebut menunjukkan bahwa Hubner dipercaya memiliki kualitas untuk bermain di level tertinggi Liga Inggris. Namun dengan minimnya kesempatan bermain, ia kini mencari klub baru yang dapat memberinya peluang lebih besar. Pindah klub tentunya akan menjadi langkah besar bagi Hubner dan kita tentu penasaran dengan kemana ia akan melanjutkan kariernya di musim 2025 hingga 2026. Apakah ia akan tetap bertahan di Inggris atau memilih tantangan baru di negara lain? Mengingat prestasinya yang menjanjikan, banyak yang berharap ia bisa melangkah lebih jauh. Sepertinya Erick Thohir bisa memainkan peran penting dalam membuka peluang untuk Hubner seperti yang telah dilakukannya dengan membantu Marcelino Ferdinand meraih tempat di klub Eropa.
Mungkin Oxford United bisa menjadi tujuan yang tepat untuk Hubner, memberikan kesempatan bermain reguler dan mengembangkan kariernya lebih lanjut. Bagaimana menurut kalian? Apakah Hubner akan semakin bersinar jika bergabung dengan tim yang memberinya menit bermain lebih banyak? Atau mungkin ada klub lain yang lebih cocok untuknya? Berikan komentar kalian di bawah. Mantap yes, berkah semuanya bahagia, doa publik fans Timnas Indonesia terkabul, klub raksasa Belanda resmi bantu Timnas Indonesia. Sampai rela lakukan hal ini demi lini pertahanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 makin kuat dan luar biasa. Apa yang mereka kerjakan sebenarnya? Simak detailnya berikut ini. Pemain tim nasional Indonesia Mads Hilgers mendapatkan program latihan khusus di FC Twente untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Pelatih fisik FC Twente, Ellery Cairo, mengungkapkan bahwa Mads saat ini sedang dilatih dengan pendekatan yang lebih intensif agar bisa menjadi pemain yang lebih kuat secara fisik. Pada usia 23 tahun, tubuh Mads Hilgers terus berkembang menjadi lebih bugar dan kekar. Cairo pun menyambut baik perubahan ini dengan menilai bahwa perkembangan fisik Mads berjalan sangat baik. Tak hanya soal gaya bermain, Mads juga menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal fisik. Ellery Cairo yang baru bergabung sebagai pelatih fisik di FC Twente mengaku terkesan dengan perkembangan pemain Timnas Indonesia ini. Bahkan menurut Cairo, Mads adalah pemain yang paling pesat berkembang secara fisik di timnya. Mads sudah cukup berotot dan cukup berat. Artinya, kami harus melatihnya secara berbeda. Sedikit lebih banyak pada kekuatan atau sedikit lebih pada stabilitas inti dalam kurung keseimbangan, kata Cairo, seperti dilansir dari Twente Insight Jumat dalam kurung 6 Desember 2024. Cairo menambahkan bahwa fokus saat ini adalah untuk mengembangkan massa otot Mads agar ia bisa lebih kuat dalam mengadang pergerakan lawan di lapangan. Bagi Cairo, perkembangan fisik Mads adalah langkah penting, terutama karena pemain muda yang baru saja melewati masa mudanya seperti Mads. Memang memerlukan peningkatan pada massa otot untuk menghadapi intensitas permainan yang lebih tinggi. Untuk anak laki-laki yang baru saja move on dari masa mudanya, dia mungkin harus lebih berkembang dari massa otot, dan kami fokus pada hal itu, jelas Cairo. Jadi sebenarnya cukup luas. Makanya harus dilihat secara individual, tambahnya. Dengan program latihan khusus ini, Mads Hilgers diharapkan akan semakin kuat dan siap bersaing di level tertinggi, baik bersama FC Twente maupun Timnas Indonesia. Apakah kalian percaya bahwa perkembangan fisik Mads akan membuatnya semakin tangguh di lapangan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Tepat dini hari tadi diputuskan. Begini pernyataan jujur Direktur Teknik Klub PEC Zwolle usai umumkan resmi perpanjangan kontrak pemain Timnas Indonesia Aliano Reijnders ke publik dunia. Di luar dugaan sampai katakan hal luar biasa ini. Semua fans Timnas Indonesia auto bersorak gembira riang mendengarnya. Begini penjelasannya. Klub Eredivisie PEC Zwolle baru saja mengumumkan perpanjangan kontrak untuk pemain Timnas Indonesia Aliano Reijnders yang akan bertahan hingga musim panas 2027. Kontrak baru ini menjadi tanda kepercayaan PEC Zwolle terhadap talenta muda berusia 24 tahun tersebut yang sudah bersama klub sejak bergabung pada 2018 saat usianya baru 17 tahun. Aliano Reijnders mengungkapkan rasa nyaman dan kebanggaannya bisa terus berada di klub yang membesarkannya. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan saya menikmatinya, kata Reijnders dengan penuh rasa syukur. Pemain yang juga merupakan jebolan Akademi PEC Zwolle ini berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik. Dalam beberapa tahun mendatang, saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru dan putih kami yang indah, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan dan menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, ujarnya dengan semangat. Aliano sempat dipinjamkan ke FC Utrecht U21 sebelum kembali ke PEC Zwolle pada 2023 dan menjadi bagian dari tim senior. Sepanjang kariernya bersama PEC Zwolle, ia sudah mencatatkan 98 pertandingan yang menunjukkan konsistensinya di lini tengah. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi membuatnya menjadi pemain yang sangat berharga bagi tim.
Direktur Teknik PEC Zwolle, Gerry Hamstra, memberikan apresiasi tinggi kepada Eliano. Eliano adalah anak klub. Ia dapat ditempatkan di beberapa posisi dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik, ungkap Hamstra. Saya senang kami juga dapat memanggil Eliano untuk 2 musim mendatang, tambahnya. Perpanjangan kontrak ini tentu saja menjadi langkah besar bagi karier Eliano Reijnders yang kini memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan menjadi pemain kunci di PEC Zwolle. Dengan talenta dan dedikasinya, Eliano diharapkan dapat semakin berkontribusi untuk klub dan timnas Indonesia. Apa pendapat kalian tentang langkah Eliano Reijnders bertahan lebih lama di PEC Zwolle? Akankah ia menjadi pemain penting di level internasional? Bagikan komentar kalian di bawah. Hahaha, alasan konyol. Belum bertanding lawan King Indo udah jiper duluan, siapin banyak alasan, biar kalau kalah gak diserang. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik di luar dugaan malah buat pernyataan bodoh yang bisa bikin fans Vietnam menangis kejang melihat ini. Sebaliknya, fans Garuda malah tambah bahagia. Apakah itu? Simak baik-baik. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik mengungkapkan bahwa kekuatan timnya saat ini baru mencapai sekitar 80% meskipun telah melalui pemusatan latihan di Korea Selatan. Pernyataan ini disampaikan setelah timnas Vietnam menyelesaikan sesi latihan intensif yang berlangsung dari 22 November hingga 2 Desember 2024. Kim Sang-sik menjelaskan bahwa tujuan utama TC di Korea adalah untuk mengembangkan timnas Vietnam dalam 4 aspek penting memperbaiki serangan dan pertahanan di seluruh lapangan. Meningkatkan keterampilan individu pemain, memperkuat fisik dan kelincahan, serta membangun koneksi tim yang lebih baik. Sebelum berangkat ke Korea untuk berlatih, tujuan saya adalah melakukan inovasi dan pengembangan timnas Vietnam dalam 4 aspek ini, ujar Kim. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menambahkan bahwa meskipun tidak semua pemain dapat sepenuhnya menyerap filosofi yang ia dan staf pelatih terapkan, mereka telah menunjukkan usaha keras untuk belajar dan memberikan yang terbaik selama latihan. Saya tahu para pemain tidak bisa 100% menyerap filosofi yang saya dan staf pelatih usulkan. Namun para pemain berusaha keras untuk belajar dan melakukan yang terbaik di lapangan latihan, kata Kim. Kim Sang-sik merasa puas dengan perkembangan yang telah dicapai oleh para pemainnya sejauh ini. Seperti yang saya rasakan hingga saat ini, para pemain meningkat setiap hari dalam hal taktik, kekuatan fisik, dan teknik pribadi, tambahnya. Meski masih ada waktu yang tersisa sebelum Piala AFF 2024, Kim optimistis timnas Vietnam dapat mencapai performa terbaik mereka dan mempersiapkan strategi yang matang. Mereka telah mencapai sekitar 80%. Dalam waktu yang tersisa sedikit, kita akan bersatu dan mempersiapkan strategi yang baik untuk Piala AFF 2024, ujarnya. Kekuatan timnas Vietnam yang terus berkembang ini tentunya menjadi perhatian mengingat persaingan di Piala AFF 2024 yang semakin ketat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Vietnam akan mampu mencapai puncak performa mereka dan menantang tim-tim kuat lainnya di turnamen nanti? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Keputusan aneh dan janggal Federasi Sepak Bola Filipina di Piala AFF 2024. Mungkin saking takutnya dibantai timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mereka sampai panggil pemain yang main di Liga Jerman. Hahaha, gak habis pikir padahal ini turnamen tarkam kesukaan Towel dan antek-antek busuknya. Timnas Laos aja pakai U22, kedunguan apa yang terjadi di pikiran pejabat bola Filipina? Temukan semuanya di sini. Timnas Filipina telah mempersiapkan diri dengan serius menjelang Piala AFF 2024 yang akan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnas Indonesia di grup B. Pelatih Albert Capelas telah memanggil sejumlah pemain berkualitas untuk memperkuat tim, termasuk 2 pemain yang bermain di Liga 1 Indonesia, yaitu Kevin Mendoza dan Christian Rontini. Selain itu, Capelas juga memanggil beberapa pemain yang berkarier di luar negeri, termasuk dari klub-klub Jerman seperti Jared Holtman, Kevin Ingreso, dan Sandro Reyes. Nama Jared Holtman tentu menarik perhatian mengingat pemain berusia 29 tahun ini bermain di Bundesliga, kasta tertinggi Liga Jerman.
Holtmann yang bisa bermain sebagai winger atau back sayap diharapkan dapat memberi kontribusi besar bagi tim. Meskipun sebagian besar pemain berasal dari luar negeri, hanya ada 2 pemain yang berasal dari Liga Filipina, yakni Quincy Camaraad dan Patrick Deito. Keduanya adalah penjaga gawang yang menunjukkan bahwa Filipina masih mengandalkan pemain lokal untuk menjaga gawang mereka. Laga antara Timnas Indonesia dan Filipina sendiri dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 21 Desember 2024. Pertandingan ini tentu akan menjadi salah satu laga yang menarik mengingat kedua tim memiliki kekuatan yang terus berkembang. Bagaimana menurut kalian? Dengan pemain-pemain yang dipanggil, apakah Filipina bisa menjadi ancaman serius bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Usaha dan kerja keras Shin Tae-yong selama ini akhirnya membuahkan hasil. Di depan media Godfather Entertainment kaya asal Korea Selatan, STY ungkap satu hal yang ia rubah dari awal dia gabung dan kini dampaknya sudah terasa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua fans Indonesia auto kagum dan STY layak dibuatkan patung di GBK. Ini ulasan selengkapnya. Sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat membuat prediksi tentang hasil yang diinginkannya. Sebelum pertandingan dimulai, aku sih berharap bisa menang 2-1, kata Shin dalam wawancara bersama Lee Kyung-kyu yang dikutip pada Senin (2 Desember 2024). Namun, kenyataan di lapangan justru jauh lebih baik. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil luar biasa, berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Shin Tae-yong menekankan bahwa yang lebih penting bukanlah pola pikir untuk menang, melainkan pola pikir untuk berusaha menang. Sebenarnya bukan pola pikir menangnya, tapi pola pikir berusaha untuk menangnya, ujarnya. Kemenangan ini membuktikan bahwa Timnas Indonesia sudah jauh berkembang dari sebelumnya dengan kemampuan untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Shin juga berbagi pandangannya mengenai perbedaannya saat melatih Timnas Indonesia dibandingkan dengan Korea Selatan. Waktu di masa awal, pemain Indonesia itu mudah menyerah. Lebih kacau dari itu, ketika bertemu lawan yang lebih jago seperti Arab Saudi atau peringkat dunia mungkin 20-30 di atas mereka, mereka akan berpikir ini nggak mungkin bisa menang, tutur Shin. Ia mengungkapkan bahwa seringkali pemain Indonesia menyerah sebelum pertandingan dimulai yang membuat performa mereka tidak maksimal. Namun, perubahan mentalitas terlihat jelas. Shin mengingatkan mungkin bisa dibilang mereka cari-cari alasan dulu, antisipasi mereka nanti kalah dan kini mereka mulai percaya diri. Wah, ini lawan peringkat nomor 1 dunia aja cuma kebobolan 2. Mereka pikir kita bisa nih, katanya menandakan perubahan besar dalam pola pikir dan mentalitas Timnas Indonesia. Kemenangan ini tentu menjadi bukti kemajuan besar yang telah dicapai oleh Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Apakah menurut kalian Timnas Indonesia akan mampu terus melangkah dan memastikan tiket ke Piala Dunia 2026? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kehancuran Thailand di Piala AFF 2024 tinggal menunggu waktu. Kualitas pemainnya makin lama makin merosot dan menurun. Bisa-bisanya kiper Thailand bilang bola Piala AFF sudah ditangkap. Sampai ungkap hal bodoh kayak gini. Sangat memalukan. Apa yang sebenarnya terjadi di sepak bola Thailand? Temukan keanehannya hanya di sini. Kiper Timnas Thailand Korakot Pipatnada mengungkapkan pengalaman yang cukup mengejutkan terkait bola yang akan digunakan di Piala AFF mendatang. Menurutnya, bola yang disediakan untuk turnamen ini terasa sangat berbeda dan cukup menyulitkan bagi para penjaga gawang. Bola benar-benar berbeda dari yang saya rasakan pada Piala AFF sebelumnya. Semua pemain perlu beradaptasi dengan ini, kata Pipatnada. Ia menjelaskan bahwa setelah latihan dirinya merasa ada sesuatu yang aneh dengan bola tersebut. Saya merasa bola membawa sesuatu hal yang berbeda saat dirasakan. Saya pikir pemain akan suka dengan ini, tapi untuk kiper harus beradaptasi karena bola jauh lebih halus dan sangat sulit ditangkap, ujarnya. Kendati begitu, Pipatnada tetap optimis.
Ia percaya bahwa dengan latihan intens, para penjaga gawang akan segera terbiasa dengan bola baru ini. Jika kita berlatih intens, kita akan mulai terbiasa dengan bola ini. Mungkin di awal akan sulit, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika sudah terbiasa, tambahnya. Bola yang lebih halus dan sulit ditangkap memang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kiper yang membutuhkan kontrol yang lebih baik untuk mengamankan gawang. Namun seiring berjalannya waktu, para pemain termasuk kiper tentu akan menemukan cara untuk beradaptasi dengan bola tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah perbedaan bola ini bisa mempengaruhi performa penjaga gawang di Piala AFF? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jordi Amat putuskan berhenti dan pensiun menjadi pemain sepak bola profesional. Dan putuskan ambil lisensi kepelatihan bantu jadi asisten pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong jadi harapanku usai kejadian ini menimpa Jordi di level turnamen Liga Champions Asia Elite. Apa yang ia utarakan? Simak ulasannya berikut ini. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, hanya duduk di bangku cadangan saat timnya Johor Darul Takzim melawan Buriram United di ajang AFC Champions League Elite 2024-2025 pada Selasa 3/12/2024 di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Bahru. Keputusan ini diduga merupakan bagian dari strategi rotasi yang diterapkan oleh pelatih JDT. Mengingat sebelumnya Jordi tampil sebagai starter saat JDT meraih kemenangan telak 6-0 atas KL Rovers pada akhir November. Musim ini Jordi Amat telah bermain dalam 9 pertandingan di Liga Malaysia bersama JDT dan mencatatkan 1 gol. Meskipun demikian, dengan minimnya menit bermain dalam beberapa pertandingan terakhir, muncul pertanyaan mengenai masa depannya di klub maupun di timnas Indonesia. Jordi Amat pertama kali bergabung dengan JDT pada 2022 setelah direkrut dari KAS Open. Keputusan ini sempat menuai pro dan kontra di kalangan publik sepak bola Indonesia, mengingat peralihan ke liga luar Eropa membuatnya jarang tampil di kompetisi dengan level yang lebih tinggi. Dengan semakin berkurangnya kesempatan bermain di tim utama, banyak yang bertanya-tanya apakah Jordi Amat akan mempertimbangkan untuk mengakhiri karier profesionalnya dalam waktu dekat. Apakah ia akan memilih pensiun dan beralih ke peran lain, seperti menjadi asisten pelatih timnas Indonesia di masa depan? Peran sebagai asisten pelatih memang bisa menjadi langkah alami bagi mantan pemain dengan pengalaman internasional seperti Jordi yang sudah berpengalaman di Eropa dan Asia. Jika keputusan ini diambil, tentu akan menjadi kabar baik bagi perkembangan sepak bola Indonesia, mengingat pengalaman dan pengetahuannya yang luas. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jordi Amat akan memutuskan pensiun dan melanjutkan kariernya di dunia kepelatihan? Ataukah ia masih memiliki rencana untuk bermain di level yang lebih tinggi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.